Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, wajib kita syukuri di pagi hari ini nikmat Allah yang sangat besar yang saat ini kita rasakan. Nikmat Allah kasih umur panjang, setelah tentunya nikmat iman dan Islam, ya, dan nikmat sunnah. Kemudian nikmat sehat, ya, umur panjang, sehat, ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang dengan nikmat ini kita bisa nambah amal kebajikan. Ya, di hari Senin yang lalu kita dikagetkan dengan gempa, kan? Di waktu siang kita lagi aktivitas, itu gempa. Dan subhanallah, pelajarannya mereka yang kena musibah itu tahu nggak kalau mau kena musibah? Kan nggak tahu, ya kan? Sama seperti kita nggak tahu. Dan mereka yang meninggal juga nggak tahu kalau meninggalnya saat itu, di siang hari itu. Mungkin di antara mereka ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi tidur. Bahkan anak punya murid, ya, kakak iparnya, dia kasih tahu lagi tidur. Itu kena reruntuhan rumahnya dan sekarang nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, ya, dioperasi. Jadi musibah itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditimpa musibah, dan kita yang masih hidup bisa ngambil ibrah dari itu. Ya, semoga kita bisa ngambil ibrahnya dengan kita semakin dekat sama Allah, banyak ibadah, semakin semangat nuntut ilmu, ya, karena ini merupakan rahmat Allah untuk yang masih hidup. Dan semoga yang ditimpa musibah Allah berikan kesabaran kepada mereka. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tentang adab masuk WC, toilet, ya. Bab dukhul al-khala. Ya, bab dukhul al-khala. Bab masuk WC dan istitobah. Kalau istitobah itu artinya cebok. Kalau dalam kitab Umdatul Ahkam itu dibahas bab masuk khala. Khala itu secara bahasa artinya tempat yang kosong. Ya, karena zaman dahulu itu orang itu kalau mau buang hajat, ya, hajat dibuang, ya, itu keluar dulu ke tempat yang kosong jauh, ya. Dan alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk manusia zaman sekarang toiletnya di dalam rumah. Jadi enggak takut. Ya. Itu khola itu tempat tersendiri, kosong, enggak ada orang. Itu khola. Nah, khola diterjemahkan sekarang toilet. Ya, istitobah artinya mensucikan diri dengan cara cebok. Ya. Kalau cebok itu ada dua istilahnya, ada istijmar, ada istinja. Biasanya kalau istijmar itu digunakan buat cebok dengan batu, istinja dengan apa? Air. Nah, kalau kita bahas ini, kita semakin yakin bahwa agama Islam ini agama sempurna. Ya, segala sesuatu dibahas, sampai masalah yang dianggap kecil. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya kan, hal alamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah, apakah nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu yang sampai namanya buang hajat? Kata Salman, ajal, iya. Nabi SAW melarang kami untuk buang hajat menghadap ke kiblat. Nabi SAW melarang kami cebok dengan tangan kanan. Nabi SAW melarang kami cebok dengan kurang dari 3 batu. Nabi SAW melarang kami cebok dengan kotoran atau dengan tulang. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari sini kita mengetahui tentang keagungan agama Islam, sempurna. Makanya kalau kita mempelajari kitab fikih itu sangat sempurna. Ulama itu bahas tentang ajaran Islam dari kitab Toharo, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian muamalatnya, tentang jual beli, tentang pernikahan, perceraian, kemudian tentang kriminal dan seterusnya, tentang qada. Itu lengkap di mana? Di Islam gitu. Cuma sayangnya kita umat Islam itu banyak yang tidak memahami Islam atau tidak mau belajar Islam atau cuek, ya, sehingga tidak tahu ajaran Islam sendiri. Padahal dalam Islam itu ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh manusia juga. Kan Allah katakan tentang Quran itu hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran itu, Al-Quran kata Allah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, kita bahas tentang salah satu adab masuk ke toilet. Ya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki toilet, ya, qala dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubus dan khaba'ith. Nanti saya jelaskan. Ya. Ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk toilet. Nah, di papan tulis ada 2 lafaz, bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau yang awal bismillah itu riwayat Tirmidzi. Ya, jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam idza dakhala ahadukum al-khala bismillah. Ya, an yaqul bismillah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satr itu penutup antara mata jin dengan aurat anak Adam. Apabila salah satu antara kalian masuk ke toilet, dia mengucapkan apa? Bismillah. Jadi orang yang masuk toilet kemudian mengucapkan basmalah, tertutup auratnya dari pandangan jin. Ya. Ini menunjukkan juga bahwa jin itu ada atau tidak?
Ada. Bahkan di Quran ada surat jin khusus. Jadi kalau kita mau masuk toilet atau buka pakaian, kita baca apa? Bismillah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, jadi satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza khala ahadukum thawbahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satar penutup antara pandangan jin dan aurat bani Adam, aurat manusia apabila seseorang membuka pakaiannya mengucapkan apa? Bismillah. Jadi penting. Ya, ucapan bismillah itu sangat penting. Banyak orang kesurupan, ya kan? Atau diganggu jin, atau jin senang sama manusia. Itu ulama bahas tuh di kitab-kitab mereka. Ada jin senang manusia. Sehingga manusia terganggu sama jin. Kan gitu. Makanya ada pembahasan di antara pembahasan fikih itu boleh tidak antara manusia dan jin saling nikah. Jin menikahi manusia, manusia menikahi jin. Bisa saja. Karena jin ketika ngelihat aurat manusia suka. Ya. Nah, bisa jadi orang kesurupan karena begitu. Kita umat Islam dikasih tahu sama Nabi SAW baca apa? Bismillah. Mau masuk toilet baca Bismillah. Membuka baju baca Bismillah. Pakai baju juga baca Bismillah. Kita sering lalai. Oleh karena itu diingatkan sama Rasul kita SAW ada doa-doa yang harus diperhatikan. Ada zikir-zikir yang harus kita baca. Ya. Supaya apa? Maslahatnya kembali ke kita. Nah, di antaranya masuk toilet itu pertama bismillah. Bismillah, ya. Dan perlu diperhatikan bahwa adab masuk toilet kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kaki kiri dulu. Ini menunjukkan bahwa toilet lebih buruk daripada di luar toilet. Ya. Kalau keluar rumah kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu? Adabnya kata ulama kaki kiri dulu. Masuk rumah kanan dulu apa kiri dulu? Kaki kanan dulu. Berarti ini rumah lebih bagus daripada di luar rumah. Masuk masjid kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kaki kanan dulu. Jadi ada adabnya, ada aturannya. Islam itu sampai seperti itunya. Nabi SAW itu sampai itu diajarkan oleh beliau SAW. Yang kita kadang merasa itu sepele gitu kan. Dan enggak. Padahal sangat bagus untuk kita. Melindungi kita. Ya. Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat doanya Allahumma, ya Allah. Inni sesungguhnya aku, ya. A'udzubika minta perlindungan kepada Engkau. Minal khubusi dari khubus wal khaba'is dan dari khaba'is. Ya. Pakai ini kan? Nah, ini minta sama Allah. Allahumma. Anda enggak bahas dari sisi ini ya, dari sisi bahasanya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya apa? Aku. A'udzubika berlindung kepada Engkau minal khubusi wal khaba'is. Dari khubus dan khaba'is. Nah, perhatikan. Khubus huruf ba-nya dengan apa? Dhammah kan? Minal khubusi wal khaba'is. Ya. Ini khususnya yang ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama dengan didomahkan, yang kedua dengan disukunkan. Ini penting sekali. Jadi boleh dengan dua cara. Ya. Yang pertama ba-nya domah. Minal khubusi. Yang kedua dengan sukun. Minal khubsi. Ya, jadi antum boleh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, atau boleh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Apa bedanya? Anda akan jelaskan. Baik. Kalau khubus ini artinya zukranu syayatin. Zukran asyayatin.
Dzukran itu artinya laki-laki. Ya. Jin-jin laki-laki yang jahat, khabith. Berarti khabaithnya perempuannya. Wadon. Wanita-wanita syaitan, jin yang jahat. Jadi kalau kita baca dengan doma, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaannya setan-setan yang jahat, yang laki-lakinya dan yang perempuannya. Itu. Nah, kalau di doma artinya bagaimana? Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini lebih umum. Kalau antum menggunakan ini juga lebih bagus. Dengan apa? Dengan sukun. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Minal khubthi. Khubthi. Kalau pakai qalqalah. Ya. Wal khaba'ith dan khaba'ith. Apa arti kalau dengan sukun? Kalau arti dengan sukun itu artinya adalah asyar. Asyar. Asyar itu artinya keburukan. Segala keburukan. Minal khubthi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Ya. Wal khaba'ith, dan makhluk Engkau yang jelek, yang buruk, yang jahat. Berarti lebih luas yang mana? Yang bawah dengan sukun. Makanya Syekh Utsaimin menganjurkan baca yang ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu. Bisa jadi di toilet itu ya ada kalajengking, ya kan? Bisa jadi ada makhluk selain bangsa jin. Ya tidak. Nah itu. Jadi yang dengan sukun maknanya lebih luas. Tapi boleh tidak kita membaca salah satunya? Boleh. Membaca salah satunya boleh. Antum milih dengan doma, dan ini yang masyhur, minal khubuthi, ya, atau baca minal khubuthi. Nah ini sering kita baca kan. Nah, jadi masuk toilet bacanya ini. Jangan masuk toilet doa mau tidur atau doa bangun tidur. Keluar toilet buat doa bangun tidur karena tidur di toilet. Ya. Nah. Baik, ikhwah yang Allah muliakan. Kita ambil faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Ya. Apa pelajarannya? Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muftakirun ila Allah la yamliku li nafsihi an yadfa'a anha wajha dzalika annahu ista'adza billah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh kepada Allah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada Allah. Beliau tidak dapat mendatangkan manfaat atau kemudaratan. Jadi dan beliau tidak bisa mencegah kemudaratan kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah, ya kan? Nah dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, ya. Makanya tidak boleh kita mengangkat beliau di atas kedudukannya yang Allah dudukkan beliau di situ. Ya, Nabi pernah SAW
bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam wa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku dengan pujian yang berlebih-lebihan. Jadi Nabi SAW nggak suka dipuji berlebih-lebihan. Ya. Sebagaimana An-Nasara memuji Ibnu Maryam secara berlebih-lebihan. Karena mereka memuji Ibnu Maryam berlebih-lebihan, menjadi apa? Jadi Tuhan. Makanya Nabi SAW berkata, aku ini hambanya. Fakulu, maka ucapkan oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW mensifati dirinya dengan dua sifat. Yang pertama hamba, yang kedua Rasul. Hamba itu artinya kata ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ini yang harus kita perhatikan. Nabi Muhammad adalah hamba yang tidak bisa diibadahi, tidak boleh diibadahi karena ibadah itu milik Allah. Wa rasulun la yukadzab. Selain beliau adalah hamba, beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Artinya apa? Yang keluar dari lisan beliau, apa yang dicontohkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan takrir beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mendustakannya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsu, tetapi apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Inilah yang Rasulullah SAW tanamkan kepada kita, bahwa beliau itu manusia, hamba Allah, manusia yang derajatnya itu tidak bisa diibadahi. Makanya merupakan kekeliruan, ya, kalau menundukkan Nabi Muhammad SAW di atas kedudukannya, sehingga diibadahi, disembah, minta doa kepada Nabi Muhammad. Ini nggak boleh. Ini masuk kepada kesyirikan. Makanya alhamdulillah ya, itu masih di Masjid Nabawi itu ada askar tuh supaya tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian orang nggak paham, ya, ada yang minta ke Nabi Muhammad doa-doa dan seterusnya. Doa kan menghadapnya kemana? Kiblat, lama gitu. Banyak melakukan bid'ah di situ. Padahal sunnahnya itu kita mengucapkan salam di situ. Ucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar. Dah selesai. Gitu. Ya. Nah, Nabi SAW itu hamba, kata Nabi SAW. Kita beribadah pada Allah saja, berdoa pada Allah semata. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika mau tawaf, kan beliau mau cium Hajar Aswad. Beliau berkata, wahai Hajar, sesungguhnya aku tahu engkau hanya sekedar batu. La taduru wa la tanfa, tidak bisa memberikan, mendatangkan kemudaratan atau manfaat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak akan mencium kau. Ini kata Umar bin Khattab. Berhasil Rasulullah SAW menanamkan akidah kepada para sahabat beliau. Betul-betul yakin bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Ini juga harus kita tanamkan di hati kita. Yang mencipta Allah, yang bisa mematikan dan menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, yang datangkan rezeki Allah, yang mengangkat derajat seseorang, merendahkan derajat seseorang Allah, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa mendatangkan mudarat hanya Allah. Itu harus ada di hati setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi muwahhid, ahli tauhid. Ya. Makanya kalau keluar rumah nggak butuh jimat lagi udah. Sebagian kita ya keluar rumah cari jimat dulu. Supaya apa? Supaya kalau dibacok kebal. Ya kan? Supaya
bisa ini, bisa itu. Nggak butuh itu. Umat Nabi Muhammad serahkan sama siapa? Allah, selesai. Makanya kalau semua keluar rumah kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kan doanya begitu. Nabi SAW berkata kalau orang keluar rumah baca doa itu Bismillah. Bismillah kan banyak isti'anah, minta pertolongan sama Allah. Kita ini dhaif, lemah, enggak punya apa-apa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dah, tenang. Ya tidak. Orang yang baca doa itu dia hidupnya tenang jalan. Makanya di hadis itu Rasulullah SAW berkata kalau orang baca keluar rumah doa itu dikatakan padanya hudita wa wukita wa kufita wa kufita wa wukita. Dikasih tahu 3 hal. Engkau diberikan petunjuk, bimbingan. Ya. Jadi di jalannya dikasih petunjuk, dibimbing sama Allah. Enggak tersesat. Dan engkau dijaga dan engkau dicukupi. Kemudian di hadis itu disebutkan setan satu dengan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang sudah diberikan petunjuk, dijaga dan dicukupi? Setan nyingkir. Makanya kita kalau keluar rumah harus yakin bacanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dan hadisnya sahih. Dah, enggak butuh macam-macam. Enggak butuh jimat. Enggak butuh apa lagi itu? Besel dan seterusnya. Jalan. Tawakal sama Allah sudah. Nikmat hidup. Orang yang tawakal sama Allah nikmat enggak hidup? Nikmat. Karena apa? Allah mencukupi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukupi hatinya, tenang. Tapi kalau tawakalnya sama jimat, ya, itu bahaya. Itu membahayakan apa? Hati, membahayakan akidah. Nah, yang Allah menjadikan di surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Nah, Nabi Muhammad diperintah sama Allah, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakan aku tidak bisa mendatangkan untuk diriku manfaat atau kemudaratan. Ini yang merintahkan ini Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak ditimpa dengan keburukan. Ini kata Nabi, kalau seandainya aku tahu yang gaib, aku akan berbanyak kebaikan. Aku tidak akan ditimpa keburukan. Nyatanya Nabi SAW pernah perang kalah, ya kan, giginya rontok, terpukul, ya kan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu manusia biasa. Ya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Jadi Nabi SAW datang, Allah utus itu sebagai nazir, pemberi peringatan, sebagai basyir, pemberi kabar gembira. Bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nah, jadi di sini kita mendapatkan faedah. Nabi SAW menyontohkan ke kita masuk ke toilet itu baca doa. Nabi loh, ya kan? Orang yang dekat sama Allah dan seutama-utama manusia, bahkan seutama-utama Nabi, masuk toilet baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nah, kita nggak baca keterlaluan. Kita ini siapa? Ya kan? Kita hendaknya
ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk toilet, kaki kiri dulu, baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Supaya terlindungi. Kan setan itu ingin apa? Ingin mencelakakan kita. Entah dari pikiran, entah dari gerakan, seperti itu. Banyak orang yang setelah keluar WC sakit, mungkin nggak baca doa tuh. Ya, baik kita masuk toilet, hendaknya kita baca doa. Nah. Faedah yang kedua, istihbabu hadzal dzikri inda dukhulil khala'i iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkannya membaca zikir ini ketika masuk toilet dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berqudwah, beruswah, ya, mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa keutamaan mencontoh itu? Dalam surat Ali Imran ayat 31 mendapatkan cinta Allah dan dosa kita diampuni. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita ini mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita harapkan minimal dua itu. Yang mana faedahnya tentunya lebih. Kan di surat Ali Imran ayat berapa? 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bilang kepada orang-orang yang klaim aku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Mau enggak ngikutin Nabi Muhammad? Ya. Masuk WC, mau enggak baca seperti apa yang dicontoh Nabi Muhammad SAW? Makan dengan tangan kanan, ya kan? Kemudian minum dengan tangan kanan. Kemudian sunnah-sunnah yang lainnya, mau enggak? Niscaya kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Cinta yang pertama. Kita semua ingin mendapatkan cinta. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita semua ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kita makhluk yang lemah, yang suka salah, sering salah, dhaif. Ya. Kalau kita banyak dosa, merasa banyak dosa, segera kita kembali kepada Allah dengan cara ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat apa tuh? Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Ya. Jadi ketika kita masuk toilet, disunahkan kita baca doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Baik. Kalau ada yang berkata gini, ana lagi safar nih sekarang. Ya, atau ana hiking. Atau ana jalan di tempat yang tidak ada toilet. Pas ingin buang hajat, punya hajat dibuang, ya maksudnya hajat dibuang, ya kan? Pas mau buang hajat, nah, mata akul, kapan ana baca doa ini? Ya tidak, nggak ada toilet, gimana ceritanya tuh? Coba ceritakan, ya. Nah, jadi kita jalan, kemudian nggak ada toilet. Nah, kata ulama, lihat, taquluhu inda akhiri khutwatin tajlisu indaha idza aradtal julus. Jadi mengucapkan doa ini adalah di akhir langkah kita. Ya, di akhir langkah kita ketika kita mau duduk.
di akhir langkah Anda ketika Anda mau duduk, Anda membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu. Ini keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kadang-kadang kita kan safar. Ada yang kerjanya di hutan, ya kan? Ada yang kerjanya jalan, ya. Nah, itu perhatikan doa ini. Dan perhatikan perkataan ulama. Atau kadang-kadang kita di antara kita waktu libur olahraga ini nanjak gunung. Ya kan? Kemudian pas di jalan mau ke toilet. Gimana? Enggak ada toilet. Ya. Tunggu ikhwan, ya tunggu. Ngapain? Ya, buang hajat dulu. Gitu ya. Tapi jangan buang hajatnya di jalan. Enggak boleh. Jangan juga di tempat yang rindang. Jadi tempat misalkan ada pohon, tempat duduk orang nih. Ya jangan di situ. Ya, terlaknat kalau duduk di situ. Enggak boleh, haram, ya. Islam ada aturannya. Baik, yang ketiga. Annahu yajibul luju'u ila Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ya. Wajib hukumnya kembali kepada Allah. Ya. Dalam mendatangkan manfaat dan dalam menolak mudarat. Jadi hukumnya wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah agar Allah memberikan manfaat, maslahat kepada kita dan agar Allah melindungi kita dari apa? Kemudaratan, musibah. Nah, kita luju ila Allah, kembali kepada Allah. Ya. Jadi ketika ada yang kita takuti, kemarin gempa, goyang. Anda pas lagi di meja tuh, di meja mau nulis goyang. Loh kok goyang ya? Kenapa ini? Gitu. Tapi sebentar doang. Ya, kawan-kawan keluar. Ya. Ada yang teriak-teriak, jangan. Kita kembali kepada Allah. Ngapain kita? Berdoa, ya, minta ampun kepada Allah, kemudian ingat Allah, begitu. Berdoa agar dilindungi, jangan teriak-teriak nggak jelas. Tapi kalau misalkan kita manggil orang di rumah supaya keluar, nggak apa-apa, kan gitu, ya. Tapi orang Islam itu ingatnya ke siapa? Allah, ya. Perbanyak zikir. Nah itu. Jadi kembalinya seseorang kepada Allah, berdoa pada Allah, minta perlindungan pada Allah, ini berarti seseorang itu mengakui bahwa dirinya lemah dan mengakui bahwa Allah memiliki banyak sifat yang agung, ya. Di antaranya kata Syekh Utsaimin, kita ketika berdoa sama Allah, minta perlindungan kepada Allah, kita mengakui tentang sifat ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Kemudian mengandung sifat kudrah. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian kuat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kuat. Dzul quwwatil matin. Kemudian sama, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kemudian ihatatuhu, Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kemudian rahmatuhu, rahmat Allah, wa masyiatuhu, dan kehendak Allah. Jadi terkumpul semua. Orang yang selalu berdoa sama Allah itu dekat sama Allah. Makanya orang yang paling lemah itu, ya, ini dikabarkan sama Rasul, orang yang enggak mau berdoa sama Allah. Oleh karena itu, la takun a'jazan nas. Janganlah kamu menjadi orang yang paling lemah di antara manusia. Jadi orang yang paling lemah itu bukan orang yang lemes. Ya.
Jadi kalau nanjak gunung lemes dia. Atau jalan kaki lemes. Ya, wah ente lemah gitu ya. Saya sih kalau jalan bisa 10 kilo bolak-balik. Berapa? Sejam misalkan lari. Ya. Antum baru 100 meter udah ngos-ngosan. Lemes ente, lemah gitu ya. Itu lemah fisik. Orang yang lemah itu dalam pandangan Rasulullah SAW orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan doa yang lemah menjadi kuat. Yang kuat jadi lemah di hadapan Allah. Doa. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Ya. Yang hebat jadi enggak hebat, yang enggak hebat jadi hebat. Karena apa? Doa. Makanya la takun a'jazan nas. Jangan menjadi orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mau doa. Itu orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah itu orang yang sombong, enggak mau doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling lemah. Jadi kalau di antara kita enggak mau doa, kita lemah. Gitu. Ya. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Itsbatu qudratillah wa sultanihi subhanahu wa ta'ala. Wa anna qudratallahi wa sultanahu fawqa kulli qudratin wa sultan. Nah, hadis ini menetapkan tentang kudrahnya Allah, kemahamampuannya Allah, dan tentang sultan. Sultan ini kerajaan Allah. Kemampuan Allah dan kerajaannya di atas semua kemampuan dan kerajaan. Ini faedah yang keempat, pelajaran yang keempat. Yang kelima. Ya. Bismillah. Yang kelima, al-amakinu al-khabithah ma'walin nufusil al-khabithati wasyarirah. Ya. Tempat-tempat yang jelek itu tempat-tempat yang jelek tempatnya gitu ya. Iya. Tempat-tempat yang jelek, mau kan tempat artinya. Tempat-tempat yang jelek itu tempatnya jiwa-jiwa yang jelek. Makanya di surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Ya, yang jelek untuk yang jelek, yang jelek untuk yang jelek. Laki-laki jelek untuk laki-laki jelek, perempuan jelek untuk perempuan yang gimana ceritanya? Laki-laki jelek untuk perempuan jelek, perempuan jelek untuk laki-laki jelek. Nah, bukan laki-laki jelek untuk laki-laki jelek. Bisa juga temenan. Karena maknanya umum. Ya. Tapi jangan dimaknai LGBT. Ya. Nah, jadi gini, ikhwan. Ketika Anda bahas tafsir surat An-Nur ayat 26 itu, ya bukan untuk jodoh laki-laki sama perempuan saja sebenarnya. Ya, itu untuk umum. Jadi yang bagus untuk yang bagus. Yang jelek untuk yang jelek. Nah, tempat sekarang. Tempat yang bagus masjid. Untuk siapa? Untuk malaikat yang datang di situ. Kemudian laki-laki dan wanita yang soleh dan soleha. Ya. Surga bagus untuk siapa? Mukminin. Ya kan? Neraka jelek untuk siapa? Kafirin. Nah, itu begitu seterusnya. Ya. Toilet jelek disenengin sama siapa? Jin yang jahat. Setan-setan yang jahat. Laki-laki dan perempuan. Jadi tempat-tempat yang jelek itu ditempati oleh
jiwa-jiwa yang jahat. Ya. Tempat-tempat yang baik ditempati oleh jiwa-jiwa yang baik. Yang ini akan menghantarkan kepada kebaikan di akhirat. Kan Rasulullah SAW bilang ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapat naungan Allah kelak di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya gandrung ke masjid. Ya. Masjid tempat yang baik. Maka orang-orang yang baik mesti suka sama masjid. Mesti itu. Yang ini akan menghantarkan kepada dinaunginya di akhirat, dan ini akan menghantarkan kepada surga. Makanya tugas kita adalah selalu memperbaiki diri, meningkatkan diri, ya, menjadi orang yang lebih baik dari sebelum. Kita enggak katakan kita ini baik, bagus, enggak. Kita dihabarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'. Setiap manusia itu ada punya salah. Wa khairut khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang orang melakukan kesalahan yang suka taubat. Nah, ini tugas kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang baik. Nah, itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa toilet itu tempat keburukan. Tempatnya siapa? Syaitan. Kan buang kotoran di situ kan? Buang kotoran di situ. Nah, buang kotoran di situ. Makanya tidak disunahkan ya membangun toilet berlebihan. Secukupnya saja, bersih, selesai. Juga jangan kotor. Kotor masuk, muntah keluar. Ya tidak? Seperti di sebagian toilet itu. Yang ngeri toilet masjid, aduh parah. Masjid toiletnya kotor nih, parah. Ya. Bersih, selesai. Tidak berlebihan, disiapkan tempat tidurnya. Ya kan? 2 lantai. Khusus toilet, enggak, itu enggak nyunah. Bahkan yang lebih parah lagi, cari inspirasi di toilet. Isinya afwan, semuanya. Naudzubillah. Ya. Ini ada parah ini. Ana dapat informasi itu, mau ada apa ya? Inspirasi itu ketika duduk di toilet ngerokok. Bus. Waduh, apa itu inspirasinya itu? Dari syaitan kali ya? Oh, itu. Ya. Jadi disunahkan masuk toilet itu keluar cepat. Selesai buang hajat cepat deh. Enggak lama-lama, kan di situ tempatnya syaitan. Kan di situ tempatnya syaitan. Nah, itu ada pengaruhnya. Makanya hikmahnya itu gitu. Tempat-tempat yang buruk untuk jiwa-jiwa yang buruk, tempat-tempat yang baik untuk jiwa-jiwa yang baik. Ada pengaruhnya. Ya. Sebagaimana pengaruh kebaikan dan keburukan, ada pengaruhnya. Ya. Jadi ketaatan itu ada pengaruhnya. Keburukan juga ada pengaruhnya. Pengaruhnya di sekitar. Ada dua pekan ini, 2 Rabu ini ngobrol. Ustaz Yazid ngasih faedah ke kita. Itu keburukan, maksiat itu ada dampaknya buat diri dan buat sekitar. Dalil yang sangat mudah untuk kita ingat adalah apa? Keburukan mesti ada dampak di sekitar kita, di lingkungan, mesti. Apa dalilnya? Batu hajar aswad. Hajar aswad itu warnanya apa tuh dulu? Putih. Dari mana hajar aswad tuh? Dari surga. Kenapa jadi hitam sekarang? Karena dosa-dosa manusia. Ya. Makanya kemaksiatan itu mesti berdampak pada diri dan sekitar kita. Itu. Ya. Sebagaimana ketaatan berdampak baik pada diri dan sekitar kita, lingkungan kita. Rumah yang dibacakan Quran,
dibacakan zikir-zikir, ya. Itu adem nggak rumah tuh? Adem. Tapi kalau rumah isinya maksiat, kemudian full musik, minas sobah ilal masa, dari pagi ke sore, ya, gersang tidak? Gersang, ya. Orang beriman masuk, oh gersang nih, gitu, terasa, ya. Makanya orang tua kita yang baik-baik itu kalau kadang masuk ke sebuah tempat, aduh, kok nggak enak ya, gersang ya, gitu. Itu bisa jadi itu, ya, karena pengaruh. Jadi kalau masuk ke masjid tenang, ya tidak. Masuk ke tempat yang di dalamnya itu dibacakan Quran tenang, ya, itu ada pengaruhnya. Sebagaimana maksiat juga ada pengaruh. Makanya kan Rasulullah SAW itu mengatakan, jadikan ada ibadah di ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Salat di rumah. Salat apa? Sunnahnya untuk laki-laki. Ada bagian salat di rumah. Perempuan juga salat di mana? Rumah, supaya rumahnya adem. Ada pengaruhnya. Tapi kalau rumahnya itu tidak ada ibadah di situ, adanya maksiat, nggak adem, nggak betah, ya, tidak akan membuat betah orang. Nah, tayyib. Ada permasalahan. Lau nasiyal insan an yaqula hadha dzikr wa dakhala al-khala fa hal taqulu kul hadha dzikr wa anta fil mirhad aw ukhruj thumma kulhu thumma adkhul wa nadhiru dhalika law qaddama ar-rajulu al-yumna al inda dukhulil khala wal mustahab an yuqaddam an yuqaddimu al-yusra fa hal naqul imdi aw naqul ukhruj thumma qaddim al-yusra fihi ihtimal indi lakin qad yurajjah al-insanu alla yakul hadha adh-dhikr li'annahu sunnatun fata mahalluha wa alla yakhrud wa yadkhul wa qad yuqal inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi man nasiya shalah yusalliha idza dzakaraha fa hadha nasiya an yuqaddima al-yusra inda dukhul falyusahhih wa nasiya an yakul hadha adh-dhikr inda dukhul falyusahhih fal amru insyaallah wasi' sawa'an fa'ala hadha aw tarakahu. Ya, ada permasalahan ini. Kalau orang masuk toilet, lupa dia baca doanya, ya, lupa baca doa. Pas lagi di toilet, loh, ana tadi nggak baca Bismillah, nggak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gimana nih? Ana keluar, ya, atau di toilet terus? Ya tidak. Ini kan permasalahan, ya. Jadi saya menjelaskan lumayan panjang itu. Kata beliau, boleh dua-duanya. Kalau misalkan antum keluar lagi kemudian baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, ini boleh, wasi'. Kalau antum misalkan di dalam kemudian enggak keluar lagi juga boleh. Karena ini sunnah yang luput tempatnya. Gitu. Ya, yang luput tempatnya. Dua-duanya boleh. Ya, jadi ini hal yang harus diperhatikan tentang adab, tapi sebaik-baik kita adalah apa? Sebaik-baik kita adalah tidak lupa. Kalau mau kalau belum kebelet keluar lagi, kita baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Yang keenam, itsbatu syayatin. Jadi hadis ini menetapkan setan itu ada, ya. Setan-setan itu ada, jin ada, ya. Dan jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang orang Islam, ya. Jadi setan itu cuma ini aja, simbol, gitu kata dia. Simbol apa? Simbol kejahatan. Ya. Malaikat juga simbol. Simbol apa? Simbol kebaikan. Gitu. Nolak adanya setan dan malaikat. Karena dia bilang, Anda nggak lihat kok, gitu. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika Allah habarkan jin ada, setan ada,
malaikat ada, kita yakin. Malaikat ada. Dan Allah kabarkan malaikat itu bersayap. Masna, ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang sampai Allah Rasul kabarkan sayapnya Jibril itu berapa? 600 sayap. Kan gitu. Kemudian setan juga ada. Cuma setan melihat kita tidak melihat setan. Nah, itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan bala tentaranya yang melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat kalian. Tidak melihat mereka. Gitu. Jadi setan ada, jin ada, ya. Dan kita harus beriman dengan apa yang dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hal yang gaib, ya. Tapi bukan berarti setan itu ada kita jadi minta-minta ke setan, ya. Ada tuh yang minta setan, ada enggak? Ada. Kalau di sana, di daerah sana itu melihara tuyul, ya, nyupang. Tuyul itu ada enggak, ikhwan? Ada namanya tuyul gitu di Quran dan Sunnah. Iya. Ya. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang namain tuyul. Ya kan? Kalau jin ifrit disebutkan dalam Al-Quran. Ifrit ada. Qala ifritun minal jin. Yang ifrit itu mau mindahkan singgasana Ratu Bilqis. Kata ifrit itu, kata jin ifrit, ana sanggup mindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Cepat banget. Ya. Nah, jadi ada ifrit jin, qala ifritun minal jin. Gitu ya. Tapi ada enggak qala tuyul? Ada. Tuyul nyuri duit. Ada kan? Itu jin semuanya. Jin. Yang namanya tuyul saya enggak paham sampai sekarang. Anda itu kadang enggak berani nyebutin tuyul karena Anda enggak dapat dari Quran dan Sunnah. Ya. Takutnya kita ikut-ikutan menamai hal yang gaib yang tidak dalam Quran dan Sunnah. Jadi kalau antum pakai tuyul, ya nggak tahu karena orang pakai tuyul gitu ya. Nah, itu jin, ya. Dan jin itu ya nggak terlihat, memiliki kekuatan yang memang Allah kasih kelebihan. Terbang aja bisa, masuk sana masuk sini. Makanya orang yang mengambil cek kemudian taruh di botol, switch, tutup, ya. Ini dari mana ceritanya ini? Kan itu, ya. Atau memburu jin, ngejar jin, tim pemburu jin, pemburu hantu. La haula wa quwwata illa billah. Ini pembodohan sama umat. Padahal kalau dia mau memburu nggak usah jauh-jauh, di WC-nya dia banyak. Ini ya. Kalau mau memburu di toiletnya tuh, supaya nggak masuk baca doa ini. Dari mana ceritanya ngambil jin kemudian masuk ke botol? Dari mana? Kecuali kalau anak buahnya jin, ya. Kalau anak buahnya jin mungkin, ya tidak. Tapi kalau manusia biasa itu Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan manusia itu nggak lihat jin, ya. Rasul lihat itu sesekali ditampakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kasih kekuatan. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, bisa nggak manusia yang lihat jin? Ada tuh orang yang bisa tuh, ini jin, di situ ada jin, kan gitu. Anda jawab apa? Hukum asalnya manusia biasa nggak bisa lihat jin. Karena ayat tadi, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan bala tentara yang lihat kalian dari arah yang kalian nggak bisa ngelihat mereka. Tapi kalau bisa ngelihat sesekali mungkin Allah tampakkan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ngelihat terus ini penyakit, ini sakit orang atau ada jin di dalamnya, ya, penyakit sakit nggak normal, harus diruqyah, kan gitu. Jangan hebat tuh anaknya bisa ngeliat jin, hebat dari mana? Itu penyakit, ya, itu sakit. Jadi ikhwah yang Allah ya kan. Faedah yang keenam ini adalah bahwa
hadis ini menghabarkan pada kita, ini informasi dari Rasul bahwa ada jin, setan yang jahat, laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.